Dengarlah suaraku, menyampaikan doa teduh, dan pandang wajah-Mu. Kehadirat-Mu, ya Allah, Yesus Kristus telah naik, menghadapkan permohonan segala orang baik yang kasih dan takut Tuhan, beroleh rahmat-Nya, diberikannya perlindungan dalam pimpinannya, dalam pimpinannya. Halo, selamat pagi. Apa kabar kita semua yang sudah bangun pada pagi hari ini? Tentunya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena semua kebaikan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, adalah hal yang terbaik yang perlu kita lakukan, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan, menyanyi, berdoa, serta menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, oleh mana kita akan melakukan segala aktivitas kita, tugas kita, pekerjaan, dan pelayanan masing-masing kita. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan lewat buku Renungan Pagi. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena Engkau telah menjaga kami. Engkau telah melindungi kami sepanjang malam di dalam peristirahatan kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini, di dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Dengan penuh sukacita kami mau duduk di kaki-Mu ya Bapa. Kami mau mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan, yang mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup dekat dengan Engkau. Tolong kami, biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami, agar firman-Mu tidak akan lalu dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi tanggal 26 Agustus tahun 2021. Diambil dari buku Menjadi Putra dan Putri Allah. Ayat tema terdapat di dalam buku Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Hanya kuasa salib saja yang dapat memisahkan manusia dari persekutuan dosa yang kuat. Kristus memberikan dirinya untuk menyelamatkan orang berdosa. Mereka yang dosanya diampuni, yang mengasihi Yesus, akan disatukan dengan Dia. Mereka akan memikul kuk Kristus. Kuk ini tidak menghambat mereka, tidak pula membuat hidup peribadatan yang tak memuaskan. Kuk Kristus adalah sangat bermakna dan bahwa hidup Kristiani menjadi satu kesukaan dan kesenangan. Umat Kristen harus bersuka cita, merenungkan apa yang Tuhan telah lakukan dengan menyerahkan putra tunggalnya mati bagi dunia.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang berdiri di bawah panji yang berlumuran darah, Raja Immanuel, adalah prajurit yang setia dalam pasukan Kristus. Mereka harus selalu setia dengan jujur. Ada banyak pemuda yang mau menjadi relawan, berdiri dengan Yesus, Pangeran kehidupan. Tetapi jika mereka mau terus berdiri bersama Dia, mereka harus selalu memandang kepada Yesus, menerima perintah-perintah dari kapten itu. Mustahillah mereka dapat menjadi prajurit Kristus jika mereka masih terlibat dalam persekutuan setan dan mendukung pihaknya, karena dengan demikian mereka menjadi musuh Yesus Kristus. Mereka akan mengkhianati kepercayaan yang suci. Mereka akan membentuk mata rantai antara setan dan prajurit-prajurit sejati, sehingga melalui agen-agen hidup ini, musuh selalu bekerja untuk mencuri hati prajurit Kristus. Salib harus dipikul dan ditanggung tanpa persungutan dan keluhan. Dalam tindakan mengangkatnya, engkau akan menemukan bahwa itu mengangkatmu juga. Engkau akan menemukan hidup dengan kemurahan, belas kasihan, dan kasih yang penuh simpati. Melalui memikul salib, pengalamanmu bisa sedemikian rupa, sehingga engkau dapat berkata, "Aku tahu bahwa penebusku hidup, dan karena Dia hidup, aku akan hidup juga." Betapa hebatnya jaminan ini. Demikianlah pembacaan buku renungan pagi kita pada pagi hari ini, yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus memikul salib kita setiap hari. Dan ketika kita memikul salib, maka kita akan terangkat juga. Siapa yang mengangkat kita? Yesus Kristus. Segala beban yang diberikan kepada kita tidaklah berat ketika kita menyerahkan semuanya kepada Yesus. Yesus akan menggendong kita, membawa kita sesuai dengan perjalanan waktu yang ada. Biarlah dengan pembacaan firman Tuhan lewat buku renungan pagi pada saat ini dapat menuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, dalam aktivitas kita, bahkan di dalam rencana-rencana kehidupan kita. Kita dapat lakukan itu hanya untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala saudara dan kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Allah yang besar, Allah yang agung dan Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi serta semua yang diam di dalamnya, termasuk pencipta kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk waktu yang sedikit yang kami miliki untuk duduk di kaki Tuhan. Kami boleh belajar sebagian daripada firman Tuhan, mendengarkan kata-kata Tuhan lewat buku renungan pagi yang telah kami dengarkan tadi. Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah kiranya inti dari pelajaran tadi, yang mengajarkan kami bahwa kami harus selalu memikul salib kami. Kami harus selalu dengan setia untuk bersama-sama dengan Tuhan. Karena ketika kami memikul salib, maka kami juga akan terangkat, karena Yesus dengan setia akan menggendong kami, membawa kami seiring dengan perjalanan waktu. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan firman ini berlalu dengan sia-sia. Berkati kami sepanjang hari ini ya Bapa, dalam seluruh aktivitas kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam rencana. Boleh jadi ada begitu banyak masalah, ada banyak persoalan yang akan kami hadapi di sepanjang hari ini. Tetapi ketika kami menyerahkan diri kami kepadamu, maka Engkau berjanji, Engkau akan menolong kami untuk melewati satu demi satu rintangan yang menghadang kehidupan iman kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan. Jagai orang-orang yang kami kasih dan kami cintai. Suami, istri, anak-anak kami. Berkati juga semua apa yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Kiranya berkat dari surga Engkau akan curahkan untuk memenuhi segala kebutuhan makan dan minum kami, serta kebutuhan-kebutuhan kami yang lain. Kami berdoa untuk negara kami, yang sementara menghadapi pandemi virus corona. Pemerintah kami, presiden,
beserta dengan pembantu-pembantunya. Tuhan memberkati gubernur, bupati, wali kota, camat, bahkan pemerintah yang ada di bagian bawah pun Tuhan terus menyertai dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, tak terhitung banyaknya janji yang Engkau sudah berikan dan Engkau sudah penuhi satu persatu dalam kehidupan kami. Menyerahkan seutuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, kiranya Tuhan akan menjaga kami, membungkus kami dengan kuasa Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang terjadi dalam diri kami. Terima kasih Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Waktu pagi. Sampai di sini renungan pagi kita dan sampai berjumpa lagi pada renungan pagi yang akan datang. Kiranya berkat Tuhan akan terus menjadi bagian kita semua di dalam nama Tuhan Yesus.